Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Pekan ini ada berita yang mengagetkan dan bagi saya meresahkan. Karena Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan ini mengumumkan bahwa 2 BUMN yang mengelola kebutuhan vital bagi rakyat banyak, yaitu Pertamina dan PLN, itu mengalami defisit atau kerugian. Pertamina nggak tanggung-tanggung, kalau nggak salah angkanya dibilang 191 triliun. Dan PLN 71 triliun. Alasannya jelas bahwa harga energi di dunia memang melejit gara-gara perang Rusia dan Ukraina. Dan ini entah sampai kapan nggak ada yang bisa meramalkan. Dan kalau saja ini semakin melejit, apa yang terjadi dengan kedua perusahaan BUMN tersebut? Dan juga apa yang akan kita alami ke depan? Yang agak ironis sebenarnya bahwa kita untuk PLN penghasil batu bara yang termasuk besar. Walaupun mungkin dikalahkan oleh Cina atau Rusia. Tapi Rusia udah diembargo oleh dunia barat. Sementara Cina justru mengimpor batu bara. Dan Indonesia ketolong di situ karena Australia diembargo oleh Cina. Sehingga batu bara kita naik. Tapi ironi kalau PLN kita justru merugi gara-gara batu bara naik, padahal kita penghasil batu bara. Kalau minyak kita ya memang masih penghasil minyak mentah lah, belum minyak jadi. Sehingga memang terpaksa dengan kenaikan ini kita terseok-seok juga. Tapi sebenarnya apa yang akan terjadi terhadap kedua BUMN ini, dan apakah memang satu-satunya penyebabnya gara-gara harga energi dunia naik, dan apa akibatnya kepada kita? Itu yang saya ingin tanyakan karena kita rakyat awam, nanyanya ke pakar dari BUMN atau dari Kementerian BUMN, walaupun zaman dulu, yaitu Pak Said Didu. Beliau ini sekretaris Kementerian BUMN, zamannya menteri apa Pak? 3 menteri saya Bang. 3 menteri ya? Pak Sugiharto, Pak Sofyan Jalil, Pak Mustafa. Pengalamannya panjang sekali, karena itu saya ingin analisanya Pak Said Didu. Saya pikir saya tidak kaget dengan angka tersebut. Karena dari awal saya sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Karena saya 2017 saya sudah menyatakan akan muncul masalah besar nanti di ujung pemerintahan, karena istilah saya BUMN bagaikan karpet untuk menyembunyikan sampah. Itu perumpamaan saya, karena kegiatan-kegiatan yang menimbulkan beban kepada pemerintah itu ditugaskan ke BUMN. Nah, termasuk listrik dan BBM, itu penugasan. Nah, dulu kan kita tahu penugasan kepada Angkasa Pura, membangun bandara di mana-mana, akhirnya menjadi masalah. Berbagai jalan tol juga penugasan yang jadi masalah. Yang problemnya, mungkin nanti Bung Arya bisa menjelaskan, karena sebenarnya tidak salah menugaskan itu, tapi tolonglah konsisten menggunakan pasal 66 Undang-Undang BUMN yang menyatakan apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, maka pemerintah harus mengganti seluruh biayanya ditambah margin yang layak. Itu undang-undangnya berbunyi demikian. Problemnya sekarang adalah
sejak Ibu Rini sampai sekarang, saya tidak pernah, mungkin Bung Arya mendengarkan, saya di luar tidak pernah mendengarkan Menteri BUMN itu ngotot memperjuangkan, oke, kasih saya tugas, tapi amankan pasal 66. Nah, itu yang sumber masalahnya hanya itu sebenarnya. Nah, yang kaget saya kemarin adalah, nanti saya kenapa PLN dan Pertamina, kaget saya kemarin, yang justru berjuang untuk menyelamatkan BUMN adalah Menteri SDM dan Menteri Keuangan. Karena yang berjuang ke DPR meminta harga BBM naik adalah Menteri SDM. Minta naik, tapi sepertinya ada pembicaraan tingkat tinggi, maka dipilih ditambah subsidi, jangan dinaikkan harga BBM. Gitu. Nah, biasanya yang melakukan perjuangan pelaksanaan pasal 66 itu adalah RUPS, Menteri BUMN yang datang ke Menteri SDM, datang ke DPR. Saya nggak bisa menanggung beban ini karena merugikan BUMN. Itu sebenarnya mekanismenya seperti itu. Nah, sekarang ada yang menarik sebenarnya. Kenapa Pertamina menumpuk angka sebesar itu, 191 triliun? Bukan salahnya di Kementerian BUMN juga saja. Tapi ada keputusan Menteri SDM tahun 2021 menyatakan bahwa seluruh harga BBM itu diatur harus persetujuan Menteri SDM. Dulu yang diperjuangkan Menteri SDM itu hanya yang subsidi, premium. Nah, sekarang Pertamax pun harus persetujuan Menteri SDM. Dan Menteri SDM tidak pernah memberikan persetujuan kenaikan harga. Malah waktu harga BBM turun menjadi $25, harusnya Pertamax itu sekitar Rp6.000, tapi kan masih dijual 9.800. Pertalite saat itu 6.750, harusnya sekitar 3.500. Nah, tapi nggak diturunkan juga. Nah, sehingga rakyat, tidak salah rakyat menyatakan, kenapa pada saat naik Anda minta naik, pada saat turun nggak minta turun. Jadi menurut saya jadi tidak bisa kita menyalahkan Pertamina sekarang, karena yang menentukan harga BBM itu adalah full 100% adalah pemerintah, dalam ini Menteri ESDM gitu. Itu yang masalahnya kenapa menumpuk case-nya, defisitnya besar sekali 191 triliun karena perkiraan sampai 2002 akhir tahun, karena ini betul-betul di seluruh produk Pertamina diregulasi oleh pemerintah. Nah, PLN yang menarik sebenarnya begini. PLN kan menyatakan terjadi 71 triliun. Yang problemnya adalah PLN itu regulasinya cukup bagus, bahwa ada DMO. Pertanyaan saya, yang menyebabkan naik ini apa? Karena DMO itu kan ditetapkan berapapun harga batu bara ekspor, tetap harga DMO kan 70. Ya Pak Bung Arya, $70. Yeah. Nah, kenapa bisa menumpuk sampai 71 triliun? Nah, karena kalau dihitung DMO, maka sebenarnya sudah ada margin ditarik. Nah, pertanyaan saya, apakah penyebab ini adalah pemilik pembangkit listrik yang tidak menggunakan yang menyebabkan dia tidak efisien sehingga PLN yang jadi kalau menurut saya ini agak perlu ditelusuri adalah jangan sampai para IPP pemilik pembangkit ini yang menyebabkan PLN sudah rugi sedemikian rupa. Nah, sehingga menurut saya jadi saya berharap suatu saat mungkin Bung Arya lewat ini harus ada rapat 3 pihak, Menteri SDM, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan, membedah sebenarnya apa penyebabnya. Kalau Pertamina agak gampang melihatnya, tapi problemnya adalah Pertamina harus dicek. Siapa tahu sebenarnya gara-gara defisit cash flow, Bung Arya pasti defisit cash flow, sehingga dia menambah utang, sehingga beban utang naik, maka menambah defisit tambah terus. Karena penyebabnya adalah ada penyakit, Bang Karni. Saya sejak dulu seperti itu, jadi yang menyatakan salah. Sejak dulu adalah pemerintah itu tidak pernah melunasi utangnya kepada Pertamina. Sejak dulu, bukan sekarang saja. Dan selalu itu sekitar 100 triliun. Itu sekitar 100 triliun. Nah, termasuk di situ ada utang TNI juga di situ. Di Pertamina, dan itu terbebani ke Pertamina terus. Nah, seperti umpamanya Garuda kemarin ngamuk-ngamuk, padahal utangnya Garuda ke Pertamina juga besar sekali gitu. Jadi saya bukan membela Pertamina, tapi Pertamina juga harus bicara gitu. Dia bicara, jangan diam saja, karena itulah mungkin dulu ingat ada di Pertamina yang hanya 3 bulan diganti
Ya kan Bang? Ya, ingat kan? Ya, di periode mana? Karena dia tidak bisa menerima penugasan seperti ini yang tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, utang pemerintah ke Pertamina itu ada dua Bang. Yang satu adalah utang terhadap penugasan. Ya, yang kedua, utang kan begini. Utang minyak yang jatah pemerintah yang diolah oleh Pertamina. Itu pemerintah ngambil tapi nggak dibayar ke Pertamina. Jadi selalu ada dua itu. Tambah utang TNI, TNI itu 3 utang itu terus ada, ditambah utang BUMN lain. Jadi saya ingin mengatakan ini sangat serius. Kalau saya katakan kalau 2 BUMN besar ini tumbang, maka ekonomi pasti akan masalah besar. Pasti akan masalah besar. Itu Bang. Ya kalau itu tumbang berarti ya rakyat juga akan merasakan akibatnya dari bisa listrik padam itu. Bisa BBM nggak ada lagi. Saya yakin itu, ya itu yang paling waspada saya menurut saya. Jadi menurut saya begini, saya berharap ini jangan semua masalah ini regulasinya diambil pemerintah, tapi resikonya di BUMN. Ini yang sekarang begitu. Jadi semua yang ingin dapat nama BBM murah tersedia di suatu tempat, tapi resikonya ada di BUMN. Nah, resiko cashnya ini ada di BUMN. Bayangkan Pak, 191 triliun itu angka yang sangat besar. Angka yang sangat besar. Dan saya yakin Sri Mulyani udah was-was sekali sehingga dia turun langsung menyatakan berikan saya subsidi untuk menyelamatkan Pertamina. Saya katakan ini sudah sangat kritis. Biasanya posisi Menteri Keuangan itu adalah menolak subsidi. Sekarang posisi Menteri Keuangan yang maju selamatkan BUMN. Jadi itu sudah sangat kritis, Bang. Ya, pemirsa, jadi maksudnya Pak Said Didu, BUMN itu dibebani memberikan subsidi kepada seluruh rakyat atau seluruh masyarakat yang menggunakan BBM dan juga untuk listrik PLN. Tapi subsidi itu tidak dibayar oleh pemerintah kepada BUMN. Sehingga Pertamina lah yang terpaksa menanggung subsidi tersebut yang menyebabkan dia jadi defisit. Begitu juga dengan batu bara tadi. Cuma batu bara ini ya itu Pak Said Didu sendiri merasa aneh. Karena ada demo. Demo itu maksudnya kewajiban tambang-tambang batu bara menjual sebagian dari produksinya kepada PLN dengan harga 70. Walaupun di luar udah harga 200, tapi ini dipatok 70. Dan ini juga dikeluhkan juga oleh para pengusaha batu bara. Karena selain harus dipotong harga begitu, mereka juga kena royalti, kena pajak yang lebih dari 40% saya dengar yang harus dibayar ke negara. Tapi di lain pihak dia harus menanggung lagi subsidi dari listrik yang kita pakai sehari-hari. Itu yang terjadi. Tapi sebenarnya gini Bang, kalau gini, saya pernah di Bukit Asam. Jadi sebenarnya harga layaknya batu bara itu $60. Itu udah aman sekali tuh. Jadi kalau $200 itu windfall. Di negara manapun kalau terjadi windfall itu harus diambil oleh negara gitu. Nah, $70 itu udah bagus, tetap untung tuh sebenarnya. Oh, tetap untung. Tetap untung dari biaya, tapi jangan bandingkan dengan 200 dong. Nah, jangan juga pertama batu bara menyatakan produksi kita 600 juta ton. Kebutuhan dalam negeri itu hanya 120 juta ton. Jadi tidak terlalu. Jadi itu dari $70 itu udah untung $10 Bang. Dibanding biaya produksi. Oke. Tapi yang persoalan kan bukan itu. Yep. Yang persoalan PLN udah membeli dengan harga $70. Masih rugi. Itu yang kenapa ruginya masih 71 triliun? Mungkin juru bicara Menteri BUMN yang sekarang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sedap. Jadi gini Bang, sebenarnya bukan kan Bu Sri Mulyani mengatakan nanti bulan Desember. Yep. Jadi sekarang ini masih berjalan.
belumlah rugi yang sesungguhnya. Itu Ya. keperkiraan. Ya, perkiraan, Estimasi lah. estimasi. Jadi PLN itu 71 triliun lebih gitu ya. Kemudian Pertamina bukan 191 tapi 198 triliun. Oh, lebih Pertamina. lagi? Ya, lebih lagi. Ini kalau sampai Desember ini 2022 kondisi seperti ini akan terus terjadi. Kan gitu, Bang. Nah, ini kerugian terjadi kalau pemerintah tidak mensubsidi. Tidak membayar. Ya, jadi tidak membayar subsidi. Jadi kalau pemerintah tidak berikan kompensasi lah ya, dengan kompensasi terhadap itu, maka PLN akan mencapai 71 triliun, sementara kalau Pertamina mencapai 198 triliun. Jadi ini adalah perkiraan jika pemerintah tidak membayar kompensasi, memberikan kompensasi kepada penugasan ini. Nah, tadi kan saya juga teruskan juga Bang Sedido ya, bahwa sebenarnya justru kalau untuk penugasan Bang, zamannya Pak Eri ini justru keluar satu permen bahwa penugasan itu harus jelas. Ada kriteria penugasan. Dan pembayarannya pun harus jelas. Kalau nggak jelas, jangan gitu loh. Jadi udah malah turunnya permen. Sekarang ini Pak Eri itu bikin permen untuk penugasan. Makanya kita sekarang untuk penugasan sangat ketat. Baik itu Menteri Teknis maupun Menteri Keuangan. Jadi terlibat segitiga nih. Kemudian Keuangan, kemudian Teknis, Kementerian Keuangan. Yang dulu bisa saja Bang, penugasan dia, nanti salah satu kementerian bisa ini nih, bisa lari kan gitu. Mengelak lah. Iya mengelak. Kalau sanksi udah ketat nih. Menteri Teknis pun harus ikut mengawal. Ketika penugasan dia harus ikut kawal. Jadi nggak hanya tugasnya Menteri BUMN yang bertarung ke Kementerian Keuangan, Menteri Teknis pun wajib bertarung. Justru Menteri Teknis yang mengusulkan. Iya. Nah makanya dia harus ikut bertarung Bang. Iya, dia yang bertarung ke Iya. Jadi selama ini kan bertarung, nanti bertarung ini. Iya. Nah ini enggak, sekarang harus ikut bertarung Iya, sama-sama. dia harus bertarung. Sama-sama. Jadi jangan cuma penugasan, tapi harus sama-sama bertarung. Jadi sekarang ini seperti itu prosesnya. Makanya kalau terlihat Bu Sri Mulyani, zamannya Pak Erik ini Bang, tahun 2020 kemarin, itu justru dibayar kompensasi terhadap PLN sama Pertamina. Itu hampir 50 triliun tuh. Tahun 2020 yang lalu. Yang lama juga belum dibayar, kemarin dibayar juga gitu, dibayar. Artinya itulah yang dilakukan oleh Pak Erik untuk bernegosiasi dengan mereka. Dan satu hal juga Bang, kenapa mungkin Bu Menteri Keuangan juga ngomong gitu setelah kita ini, bahwa kan kita tahu bahwa keputusan harga naik itu kan di Kementerian SDM. Ya. Kan gitu. Jadi kita dorong, harus dari teknisnya yang dorong untuk kepada Kementerian Keuangan untuk meminta anggaran itu, gitu loh. Kami siap bertugas menyelesaikan masalah ini, tapi backup kami dengan biaya kompensasi ini. Nah itu yang dilakukan oleh kita terhadap minyak ini. Nah tadi kan Bang Sedi juga mengatakan bahwa harga Pertamax atau Pertalite sempat turun di harga dunia, kan gitu. Nah gini Bang, ini sebelumnya sekitar sebelum turun itu di atas harga. Ya paham. Kemudian setelah itu 10 bulan. 10 bulan itu rata-rata hitungan saya sekitar marginnya sekitar 1.500 Bang. Jadi dari bulan April sampai bulan Februari 2021. Ini apa namanya harga di bawah, harganya di atas harga dini. Ya paham. Nah setelah itu bulan April 2001 tahun lalu sampai kemarin itu udah jauh di atas. Ya, paham. Marginnya 2.000 sekian. Jadi ketika kemarin itu kita memang nggak menaikkan, waktu itu sampai hampir setahun lebih kita nggak naikkan karena kita masih kuat nih Pertamina. Tapi setelah kita lihat makin berat, ini harus naik nih. Walaupun tetap masih di bawah harga keekonomiannya. Artinya Pertamina tetap membayar margin tersebut gitu Bang. Nah ini yang memang terjadi. Nah kemudian kenapa? Nah ini perlu kita buka Bang. Ini kita kembali lagi, kalau saya kan kita terus terang terbuka aja. Kenapa Pertamina PLN juga ada masalah seperti itu? Karena ternyata Bang setelah kita buka-buka, ternyata ini ada kompensasi, ternyata harga murah untuk industri-industri besar. Ya. Jadi ada Bang industri-industri besar ini, kalau kita buka nanti industrinya Bang, muncul tuh perusahaan-perusahaan besar yang menerima kompensasi Bang. Jadi nggak hanya 450 sama 900 yang disubsidi. Yang di atas pun disubsidi Bang. Nah ini maksudnya kalau kita bisa oke lah, yang bawah jangan terganggu di harga. Kami kemarin mengusulkan yang atas ini
hentikanlah kompensasi itu. Ini putusan siapa yang di atas ini dapat kompensasi? Ya dulu kan supaya kondisi ekonomi baik lah. Sekarang udah cukup lah, udah bisa lah kita kembali lagi kepada harga awal kan gitu. Lobby-lobby lah. Ini harga awal lah. Kalau kami kan bang kayak buka nih, oh udahlah kembalikanlah kepada harga awal kan gitu. Ya, untuk yang besar yang ini. bisa mengembalikan ini Menteri BUMN atau Menteri Teknis. Tapi saya begini sih, saya berharap muncul kerewelan BUMN dan Menteri BUMN apabila lagi terancam. Ini kan nggak rewel. Kami rewel bang, nggak perlu keluar, nggak perlu gini bang. Bukan. Dan gini, karena gini, bagi kita kan kami itu rewel kan sama-sama di pemerintahan. Ya Pak Erick itu rewel dia pada saat bersama-sama presiden dan bersama menteri-menteri lainnya. Nggak perlu kita ngomong ke publik bang. Pertanyaan saya, kenapa bisa lolos? Keputusan Menteri SDM bahwa semua produk Pertamina yang tidak subsidi pun itu diatur Menteri SDM gitu loh. Itu pertanyaan saya. Kenapa Menteri BUMN tidak ngotot? Kok kenapa mesti ngatur harga gua? Kami ngotot. Tapi kalah ya gitu ya? Bukan kalah, artinya kita harus jaga. Kita harus jaga bang. Kan ini saja kita angkat menjadi 12.000 aja bang. Ini kan masyarakat udah teriak-teriak bang. Bukan, maksud saya begini. Di dalam undang-undang kan yang ditugaskan pemerintah sangat besar alasannya Pak Menteri SDM yang ditugaskan tuh yang mana? Yang Anda atur yang ditugaskan aja. Masa semua Anda atur gitu loh. Ini kan kondisi lagi corona. Enggak itu bang. Iya ini bang. Ya, kalau enggak bang. Ya, maksud saya. Kalau kita mau kita akan habis bang. Cuma kan kalau saya nggak paham, saya nyalahkan terus ke Kementerian BUMN karena menghancurkan BUMN. Tapi karena saya paham, saya salahkan kesabaran Bapak. Tapi hancur anak Bapak, itu masalahnya. Gitu loh. Ini yang kita jaga bang, karena kan gimana pun kan kasihan juga rakyat ini kalau kita sampai ngangkatnya ke ekonomi. Bukan masalah itu, masalah kenapa ada menteri, oke lah, contoh lah umpamanya dulu lah. Penugasan dari Menteri PU bangun jalan tol, yang ini penugasan dari Menteri Perhubungan bangun kereta api cepat yang itu kan, tapi kan bukan di zaman ini. Yang itu saya bilang. Saya dulu, Bang Arya, tugasku dalam kurun berantem kepada orang manapun yang mau menugaskan BUMN. Itu tugasku berantem. Loh, sekarang kan Bang, cuma kami nggak ngomong. Kenapa? Kami nggak ngomong. Loh itu sekarang begitu Bang. Sekarang posisi kita seperti itu. Nah, jadi maksud saya, udahlah. Kalau sekali-sekali senang juga sekali-kali Bung Arya muncul membela BUMN, jangan kasih tugas kami yang merugikan gitu lah gitu loh. Loh ini Bang, makanya kan kita harus jaga aja Bang. Kayak Pertamax kalau kita sampai ke begini 14.000 kan kasihan banyak rakyat. Bukan itu. Saya kan begini. Saya orang yang sangat realistis bahwa BUMN harus selamat, rakyat harus selamat, oke? Itu prinsipnya. Jangan rakyat diselamatkan, pemerintah dapat nama, BUMN hancur, gitu kan? Itu kan yang masalah. Oh, gitu. Gitu loh. Tapi sekarang ini Bang, sampai sekarang ini kita bisa jaga lah. Sampai Bu Sri mulai ngomong gitu, berarti kan ada perjuangan Bang. Cuma kan nggak perlu kami ngomong-ngomong kan gitu. Enggak, pikiran saya tuh Pak Erick Thohir lagi sibuk kampanye kemana-mana sehingga nggak mau ngurusin, nggak gitu ya? Enggak lah Bang, buktinya kan BUMN kita makin bagus aja sekarang. Terbukti kok, BUMN makin bagus gitu. Siapa tahu di tengah-tengah kesibukan gitu. Tadi bilangnya kalau ini tumbang dua BUMN ini malah petaka ekonomi seperti apa yang Pak Sedi? Saya katakan Bang, kita tahu. Saya bedah dulu energi gitu ya. Energi kita sekarang produksi semakin turun, hanya sekitar 600.000 barel per hari. Kebutuhan kira-kira kalau nomor 1,6 juta barel per hari. Berarti sudah minus 1 juta barel per hari. 1 juta barel per hari itu besar sekali. BBM kita, produksi kita juga hanya sekitar 600.000 barel. Ya sisanya juga 1 juta barel impor. Yang masalahnya impornya ini kan harga pasar betul, nggak bisa diapa-apain. Iya. Itu bagusnya minyak karena harga pasar betul-betul. Jadi, nah yang perlu dijaga, yang perlu sekali dijaga harus sehatnya Pertamina karena pada saat dia sakit maka dia terdikte oleh supplier minyak dan itu yang paling bahaya di Pertamina. Kalau dia ada tahu case-nya Pertamina susah maka itu resikonya dinaikkan. Bang Arya sebagai komisaris manajemen risiko di Telkom,
pasti akan naikkan suku bunganya, resikonya dinaikkan. Kalau dia tahu case-nya Pertamina susah. Nah, pada saat case resiko naik, maka semua harga naik. Maka rakyat yang susah. Nah, problem besar nanti adalah kalau ada goncangan politik sedikit di luar atau di dalam, maka ini menjadi alat politik. Ingat Bang, ini stok kita tuh hanya 3 hari loh, minyak. 3 hari yang tersedia bisa diangkut, 18 hari teorinya, gitu ya. 18 hari teorinya, 20 hari teorinya. Terlambat 3 hari terkirim, masalah. Oke? Nah, ini sangat kritis menurut saya. Jangan bikin Pertamina sakit. Karena ini sangat rawan untuk segala hal. Bukan hanya ekonomi, Bang. Politik bisa kena semua. Nah, itu sama dengan Bulog sebenarnya posisinya Pertamina. Itu masalahnya Pertamina, kenapa harus sehat terus keuangannya. Kalau PLN sebenarnya itu tidak serawan Pertamina. Tidak serawan Pertamina. Karena masalahnya hanya satu masalah. Siapkan batu bara, hampir 70%, 80% batu bara itu udah masalah. Dan itu masih bisa pakai tangan keras. Tangan keras kekuasaan menyatakan, oke, saya mau $60. Kemarin lah, dihentikan. Ya. Nah, itu masih bisa. Pertamina nggak bisa. Pertamina yang nggak bisa. Nah, jadi ke depan menurut saya sih berharap betul, bolehlah menyembunyikan sampah di bawah karpet BUMN, tapi jangan sembunyikan di bawah Pertamina. Ini sangat rawan. Nanti sampah itu meledak, terbakar. Jadi abang setuju nih Pertalite naikkan bang? Bukan. Saya menyatakan, kalau nggak mau naikkan, kasih subsidi. Clear? Ya kan? Jadi bukan. Tapi kan bakal membebani APBN nanti. Lah, itulah pilihan bagi pemerintah. Jangan pemerintah mau dapat nama di rakyat, nggak mau berkorban. Kan clear kan? Itu pilihan. Itu pilihan kok. Jadi saya bukan anti subsidi, bukan apa. Tapi jangan korbankan BUMN untuk dapat nama dari rakyat, tapi Anda tidak mau membayar BUMN. Clear saya ininya konsepnya. Jadi jangan orang menyatakan anti pemerintah, bukan. Silahkan pilih, itu pilihan Anda. Pilihan Anda. Kalau Anda mau cari nama di rakyat bahwa BBM nggak naik, maka Anda siapkan dana dong. Tapi Anda harus berkorban yang lain kan. Nah itu kan pilihan. Saya kira Pak Teddy Dudi layak ditarik jadi sekretaris BUMN lagi. Untuk belain BUMN. Loh kami kan bang, tektokan selalu kan itu kerjanya. Kalau saya tuh ada mengganggu BUMN tuh udah mendidih ini saya, apa namanya. Cuma saya, ini kok saya bela-belain terus, menterinya muter-muter terus. Enggak lah, salah bang. Loh bang, abang lihat loh. Abang lihat bang ya. Sekarang lihat mana BUMN yang nggak beres. Yang dulu nggak beres, beres semua sekarang. Semua dibereskan. Jadi yang karya-karya yang abang perkirakan kemarin tahun 2021 bakal jeblok, habis nih. Udah sehat bang. Ya, udahlah nanti jadi sehat. Ya itu agak paham lah saya itu nggak usah dibuka di publik. Artinya ada sehat semua. Iyalah, makan paracetamol bisa gitu. Jadi bukan sehat namanya, cuma panasnya turun. Pemirsa, itulah obrolan kami sore ini, hanya untuk mengungkapkan kecemasan yang terlihat di publik dengan kerugian yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk 2 BUMN yang mengelola bahan atau kebutuhan vital dari masyarakat, baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah. Kita ketemu Kari Ilyas Club yang akan datang. Oke.